Terlepas siapa yang benar maupun yang salah di dalam kejadian tersebut, di dalam musibah atau tragedi tersebut, kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa para sahabat kita yang meninggal di dalam menonton pertandingan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini kita akan membahas tentang jagat media kita sedang dihebohkan atau digembarkan dengan meninggalnya kurang lebih 127 supporter sepak bola di Kanjuruhan. Terlepas siapa yang benar maupun yang salah di dalam kejadian tersebut, di dalam musibah atau tragedi tersebut, kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa para sahabat kita yang meninggal di dalam menonton pertandingan tersebut. Yang akan kita angkat di video kali ini yaitu berkaitan dengan fanatik terhadap golongan atau fanatik buta dan berbagai macam kemudorotan yang kita alami jika kita fanatik buta terhadap suatu golongan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahkan fanatik terhadap suatu golongan sepak bola pun itu akan mengakibatkan sesuatu hal yang buruk. Jika tim kita kalah dalam suatu pertandingan, itu kita tidak terima. Meskipun tim kita itu benar maupun salah, ya akan tetap kita bela. Jika salah pun ya akan tetap kita bela. Itulah yang namanya fanatik buta. Kita fanatik boleh. Kita fanatik terhadap klub kesayangan kita ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, jika fanatik terhadap suatu golongan sepak bola saja mengakibatkan sesuatu hal yang buruk, mengakibatkan kemudorotan yang banyak, lantas bagaimana kita fanatik buta terhadap suatu golongan agama yang kita tidak tahu bahwa itu benar maupun salah, bahwa yang kita tetapi itu benar atau salah, bahwa yang kita tetapin gitu, kita yakinin ini benar, akan tetapi kebenaran tersebut tidak bisa kita uji. Bahkan jika pemimpin kita atau golongan kita itu melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu hal yang buruk, tetap kita akan belani. Meskipun benar maupun salah, itu tetap kita belani. Itulah yang dinamakan fanatik buta. Kita boleh meyakini bahwa kelompok kita itu benar, meyakini kelompok kita itu berada di atas kebenaran. Akan tetapi jika menganggap yang lain itu salah, itulah hal yang tidak dibenarkan. Kita boleh berormas, kita boleh ikut pengajian atau golongan manapun ya yang kita yakinin itu condong terhadap kebenaran. Kita ke Muhammadiyah maupun kita ke Nahdiyin atau saudara-saudara kita yang ke Salafi atau dan saudara-saudara kita muslim yang lain ya yang bergolongan atau berthariqah. Akan tetapi jika kita memiliki faham atau memiliki akidah yang menganggap bahwa kelompok kita saja yang paling benar, bahwa kelompok kita ini di atas manhaj yang lurus, di atas manhaj yang kokoh, di atas ahlus sunnah wal jamaah, dan yang lainnya itu nanti salah, semuanya kekal di neraka, itu pemahaman yang salah. Lantas apa bedanya kita dengan Jokam?
jika kita masih memiliki paham yang seperti itu. Bahkan saudara-saudara kita yang di Jokam pun itu malah tidak merasa bahwa dirinya itu yang paling benar, terus kemudian yang lain salah, itu sebenarnya tidak merasa jamaah-jamaah biasa tersebut. Lantas kita yang setelah hijrah ini ya, yang setelah kita banyak mengkaji, kemudian kita malah sibuk berdebat bahwa yang inilah yang di Ahlussunnah wal Jamaah, oh yang ini Wahabi, terus kemudian yang ini takfiri. Jika kita terus meyakini bahwa kita yang paling benar dan yang lain itu salah, yang lain neraka, kita ya akan jatuh terhadap pemahaman yang takfiri tersebut. Jangan sampai kita setelah hijrah itu memiliki faham atau memiliki akidah yang seperti Jokam lagi. Sangat disayangkan bahwa waktu kita itu sibuk untuk berdebat, sibuk kita habiskan di sosial media. Ya mending waktu kita habiskan untuk mengkaji kitab-kitabnya para ulama salafus soleh, atau dengan menyibukkan diri di majelis ilmu. Kita datang di kajian taklim ya, tadi majelis-majelis ilmu. Soalnya banyak ini kawan hijrah ini yang hijrah dari Jokam ini, setelah hijrah itu ya bahasanya ya tidak ngaji-ngajian ya. Setelah hijrah itu tidak ikut sana, juga tidak ikut sini, kemudian tidak ngaji. Nah, ini yang disayangkan. Ya bukan berarti terus kita ini yang paling benar, terus kita ini yang paling rajin ngaji, kita ini yang paling berilmu, itu tidak. Kita mengajak, kita berdakwah terhadap semuanya, terhadap kaum muslimin, ayo kita mengaji. Dimanapun lah, dengan pengen ngaji itu nyamannya, cocoknya di mana ya, yang penting tetap mengaji. Dulu kita di Jokam itu rajin ngaji seminggu 3 kali. Kemudian setelah keluar dari Jokam sudah merasa bahwa kita ini aman, bahwa merasa kita ini sudah keluar dari paham takfiri. Setelah itu ya wes, sudah tidak ngaji-ngajian, sudah tidak menambah keilmuan. Mungkin ada yang tersibukkan dengan mencari maisah, kemudian tersibukkan dengan hal-hal urusan dunia lah intinya. Ya meskipun banyak yang saudara-saudara kita yang setelah hijrah itu kemudian tetap mengaji, kemudian mondok ya di ma'had, kemudian ilmu di dalam agama Islam ini sangat luas. Meskipun kita ya baru lahir itu mengaji, sampai meninggal pun itu tidak akan habis ilmu itu. Jika kita cari ilmu itu tidak akan habis. Makanya saya mengajak untuk saudara-saudara saya yang berada di Jokam untuk tetap terus mengaji ya. Mengaji Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salafus soleh. Kemudian juga berani untuk mencari ilmu di luar golongan Jokam. Dan juga untuk saudara-saudaraku yang sudah hijrah atau keluar dari Jokam, jangan sampai setelah hijrah kita fanatik, buta terhadap golongan tertentu yang mengakibatkan kita terjerumus di dalam fanatik buta atau hizbiyah atau asobiyah. Nah, semoga sedikit video kali ini bisa membuat hati kita itu semakin lunak, hati kita semakin mendekat kepada Allah, taqarrub ilallah. Hati kita semakin cinta dengan ilmu, cinta dengan sesama kaum muslimin ya, meskipun itu beda golongan atau beda tempat kajian, mereka tetap saudara muslim kita. Kita wajib menjaga kehormatannya, kita wajib menjaga aib-aib saudara kita. Nah, semoga kita tetap cinta, semoga Allah tetap meneguhkan kita di dalam menetapi agama Islam, istiqomah di dalam sunnah, di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, tetap mengkaji kitab-kitab para ulama. Tayyib, syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.